Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Sukma dan sahabat saya Aisyah Frida di Crochet. Kali ini kita sambung di buku kelima dari seri Napas. Ini tentang Breathe for Happy Life. Kenapa sih kita nggak bahagia kayak gitu ya? Ketika dewasa kok bahagia itu menjadi sesuatu hal yang sulit ya. Padahal fitrahnya manusia lahir dalam keadaan bahagia, seperti anak-anak ya. Dia happy, nggak ada beban pikiran dan lain-lain ya. Energik juga ya. Jadi ketika kita masuk masa remaja, mulai kita kehilangan itu kan. Dan puncaknya ketika kita dewasa, lalu kita mencari-cari rasa bahagia yang kita pernah rasakan kan gitu. Iya, dengan banyak aktivitas, banyak benda mungkin ya untuk merasakan kebahagiaan itu. Itu kenapa? Panggilan kebahagiaan itu, dorongan ingin bahagia itulah dorongan fitrah ya, karena manusia adalah makhluk surgawi yang pernah merasakan kehidupan bahagia di surga kan gitu, lahir ke dunia dengan bahagia gitu kan, lalu ketika menjadi dewasa kok tidak bahagia ya gitu. Untuk bahagia kita memiliki begitu banyak syarat, padahal sebelumnya nggak ada syaratnya kan. Tapi ketika dikonekkan pada ilmu nafas kan terjadi perubahan yang luar biasa pada pola nafasnya. Oh, dari pola nafas pola, ritme, volume. Jadi itu tadi kenapa anak-anak justru lebih merasa bahagia, begitu marah balik lagi bahagia. Cepat, berantem, cepat. Habis nangis ketawa. Habis dimarahin papanya juga, dia datang manja-manja. Mudah melupakan hal-hal negatif. Nah, memang kalau di fase remaja lebih terlihat mulai labil juga dan emosinya. Iya, transisi ya, karena terjadi perubahan hormon. Kalau untuk napasnya iya, terjadi perubahan pastinya ya pada napasnya. Muncullah dualitas di dalam dirinya. Bergeserlah dari napas sistem parasimpatik ke simpatik, dari mode rileks ke mode tegang. Jadi tarik menarik itu antara keduanya. Jadi mulailah muncul gejolak. Artinya sebenarnya bisa dipertahankan ketika napasnya tetap napas semula jadinya ya, tetap pada napas fitrahnya. Ketika kita tidak keluar dari napas fitrahnya, fitrah kita sendiri ya, bahagia itu ya mudah saja, karena itu fitrah tanpa syarat gitu. Artinya buku ini sangat bermanfaat untuk para ibu yang sudah memiliki anak akan beranjak akil balik ya, sudah mempersiapkan untuk ibunya juga dan untuk bapaknya. Nah, untuk yang dewasanya itu seperti apa? Apakah kan dari buku pertama itu mudah, sederhana? Semua mudah. Bukan mudah-mudahan, insya Allah mudah. Ya karena skill napas itu skill yang tanpa kita perlu berpikir. Iya kan? Tanpa perlu kita berpikir, tanpa perlu kita berupaya, sangat mudah. Iya kan? Buktinya kita pernah. Sudah 45 tahun saya pernah praktek. Artinya lebih mudah daripada mencari kebahagiaan itu sendiri. Iya. Nggak perlu dicari karena dia sudah ada, perlu dibangkitkan. Perlu dibangkitkan saja di dalam diri kita. Nah, ketika bahagia di dalam diri kita, maka terjadi pelepasan hormon kebahagiaan, barulah realitas kebahagiaan itu datang. Bukan bahagia kita cari dulu baru hadir di dalam, terbalik ya. Terbalik. Dan itu melalui nafas. Jadi banyak orang pura-pura bahagia kan gitu. Iya, betul sekali. Ya kalau nggak bahagia ya nggak bahagia saja kalau bagi saya gitu. Kenapa kita nggak bahagia itu kan yang perlu kita cari tahu. Kadang ada
pura-pura lah bahagia sampai engkau lupa bahwa kau sedang pura-pura bahagia dan sampai engkau bahagia gitu kan. Ya nggak bisa begitu gitu loh, karena nggak ada yang bisa dilupakan. Pikiran kita mungkin nggak ingat ya, tapi kenyataannya itu kan ada di dalam diri kita, ada di dalam fisik, iya, emosi, mental. Iya, jadi ya bahagia itu adalah hal yang sederhana. Dengan napas yang benar, tubuh kita melepaskan hormon kebahagiaan. Produksi serotonin kita untuk hormon kesejahteraan kita juga meningkat ya. Hormon oksitosin kita juga meningkat, dopamin kita juga meningkat ya. Akhirnya ya pasti ada muncul sensasi bahagia di dalam diri kita. Ketika kita bahagia, maka kebahagiaan itu hadir. Pergi kerja bahagia, berkarya bahagia, memasak bahagia, ya bertambah-tambah bahagianya. Itu begitu. Jadi di sini cukup komplit ya. Sekali, bukan hanya cukup, dan dari penjelasan pun kita bisa tahu bahwa bukan hanya dari awal sudah bilang hanya spiritual semata, tapi juga kita bisa memahami dari sisi biologis tadi ya, secara ilmiahnya, secara spiritualnya ya. Karena pembahasan saya dalam beberapa buku saya pasti harus masuk di akal, masuk di hati ya gitu. Nah, di sini ada kata kebijaksanaan napas, kecerdasan napas, kekuatan napas. Ternyata benar-benar for everything. Komplit kan? Komplit sekali. Nah, kalau tadi terkait dengan bahagia, bahkan bisa dikatakan bahwa pura-puralah bahagia, carilah kebahagiaan. Nah, artinya kita bisa memahami bahwa kita benar-benar bahagia atau tidak dengan melihat atau memahami napas kita. Iya, napas kita sendiri. Kebahagiaan itu hadir, terjadi transmisi ya. Energi kebahagiaan mengalir dari alam rohani kita masuk ke alam mental kita, emosi kita, pikiran kita, akhirnya menjadi nyata di alam fisik kita. Karena kebahagiaan hakiki ini kan dibawa oleh aspek rohani kita, ya kan? Yang mengalir melalui nafas kita. Nah, ketika nafas ini disadari, menafas dengan benar gitu kan, akhirnya dia menyentuh seluruh keberadaan kita. Nah, sehingga nggak ada sumbatan, terjadi transmisi kebahagiaan dari alam rohani ini ke alam pikiran kita, alam batin kita, dan juga ke alam fisik kita. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk kita memahami. Mudah. Kita mau sedang bahagia atau tidak ya? Kita bisa cek sendiri nafas Bisa. kita seperti apa. Bisa. Ketika kita stres, nafas kita juga menjadi berat ya. Iya. Ya kan? Ketika kita sedih, nafas kita juga menjadi berat kan gitu. Itu kan. Nafas itu cermin diri kita sendiri. Nah, cermin nyata ya, cermin realnya, jujur apa adanya. Jadi keadaan kita seperti apa, itulah nafas kita, itulah keadaan kita sendiri. Bukan pada panjang pendeknya lagi ketika sudah itu, tapi pada kemurniannya. Semakin murni nafas kita, semakin murni pikiran yang dihasilkan, semakin murni hati kita, rasa kita. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Nah, kita menjadi jatuh cinta pada diri kita, bahagia tanpa syarat ya. Padahal sih situasi sih biasa saja ya. Tapi kok happy ya, gitu, bangun tidur happy, mau tidur juga happy kan gitu. Nah, lihat warnanya, sudah happy belum melihatnya? Warna merah, warna material ya. Oke. Buku ke-6, 6. For Wealthy ya. Ya, selalu identik dengan warna kuning. Ini tentang kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Karena manusia itu fitrahnya sejahtera. Ketika tidak sejahtera berarti menyimpang dari fitrah. Pasti terjadi penyimpangan pada nafasnya. Kan begitu. Pasti produksi hormon serotoninnya bermasalah. Hormon kesejahteraannya bermasalah. Sehingga tidak sejahtera. Bukan hanya tidak kaya, Tidak sejahtera. tidak sejahtera. Hormon serotonin ini diproduksi di perut sebanyak 95%. Oke. Nah, ketika produksi hormon serotonin kita berlimpah, ya maka sejahtera lah kita. Benar-benar sejahtera, lahir dan batin. Ya, dari nafas itu. Iya. Ketika sejahtera lahir, belum batinnya belum benar-benar sejahtera.
Iya. Ketika sejahtera batinnya, lahirnya tidak sejahtera, belum benar-benar sejahtera kan gitu. Karena kesejahteraan yang hakiki itu ada kesejahteraan keduanya, lahir dan batin. Tapi ada yang lahir dulu, ada yang batin dulu, ada yang keduanya. Tapi sedikit. Napas dulu. Tadi sih ada kata-kata yang menarik pastinya. Napas dan magnet rezeki. Magnet rezeki. Sering kita bilang magnet rezeki ya, kita menggunakan berbagai media untuk meningkatkan magnet rezeki kita. Iya. Iya sih, memang meningkatkan gitu kan. Tapi tubuh kita ini adalah magnet rezeki alami kita. Ya, ketika rendah magnet rezeki kita yang memancar dari tubuh kita, pasti nafas kita magnetnya rendah. Nah, sehingga kita yang terpontang-panting mencari rezeki, bukan kita yang menarik rezeki. Karena magnet kita lemah. Kita yang tertarik. Ya, kita pontang-panting. Iya. Bergerak maksimal, hasil minimal. Tapi dengan menafas yang benar, insya Allah bergerak minimal dengan hasil maksimal. Hanya dengan nafas dan ada di bibir. Komplit. Royalty lah. Insya Allah komplit. Oke. Nah, ini seri terakhir ya, ke-7. Nah, ini breathe for happy parent. Parenting itu ya paling penting ya. Nah, pertanyaannya mengapa dari segala macam bidang atau apa ya kepentingan, kebutuhan, ini kenapa parenting yang diambil? Parenting, iya karena semua bermula dari situ ya. Oke. Orang-orang hebat di luar sana berasal dari rumah. Orang-orang jahat di luar sana berasal dari sebuah rumah, ya kan? Iya. Nah, kualitas manusia ini kan hasil dari parentingnya gitu. Ya kan, hasil dari penerapan parentingnya. Iya. Menghasilkan manusia di dalam rumah. Yang akan keluar sana menjadi ini dan itu kan. Nah, jadi kita harus menarik kepada akarnya dulu. Di mana kita harus memperbaikinya? Dia dari rumah kita kan gitu. Semakin banyak rumah yang bernapas fitrah gitu kan, semakin banyak generasi yang kembali ke fitrah, maka semakin banyak generasi-generasi yang berkualitas. Ketika dia menjadi pemimpin, ya insya Allah pemimpinnya aman kan begitu. Iya. Jadi bukan lagi hanya sekedar saudara tadi, tapi lebih ke luas lagi aspek negara, Itu semua ya, semua. Jadi kita harus bermula dari diri kita sendiri ya. Karena permulaan kehidupan anak manusia di dalam rahim ibunya adalah melalui nafas ya, hubungan nafas, satu nafas dengan ibunya. Ini banyak pembahasan mungkin pada sesi ibu ya, perempuan. Nah, tapi ada sesi ayah ada. Jadi mulai perempuan sebagai anak juga ada, sebagai pasangan juga ada semuanya. Dan pastinya Karena ini lebih kepada experience saya kan. Sebagai pengalaman langsung berarti ya. Sebagai perempuan, sebagai ibu mengalami masa-masa hamil, melahirkan, membangun koneksi ya, batin dengan anak gitu. Nah, sehingga menghasilkanlah buku ini. Saya berani bicara parenting ketika anak saya sudah melewati fase pertama, masih remaja ya. Remaja. Atau mungkin udah hampir sudah dewasa ya. Karena di dalam Islam kan fase anak-anak dan dewasa, pemuda ya. Pemuda. Oke, menarik kan. Dan kakak kan selalu dalam pembahasan tentang nafas pasti menguatkan bahwa relasi yang paling penting itu ibu dan anak-anak dalam satu nafas. Nafas itu menjadi ikatan batin antara ibu dan anak. Karena ada yang diwarisi hanya dari ibu ya, 99% diwarisi dari ibu dalam mitokondrianya. Energi ya, gudang energi di dalam tubuh anak manusia itu diwarisi dari ibunya. Itulah menjadi ikatan batin antara ibu dan anak. Dan itu juga dari nafas itu. Iya. Nah, memperbaiki relasi juga dari nafas. Memperbaiki relasi, mentransmisikan informasi juga jauh lebih cepat dari nafas, karena kecepatan nafas itu melebihi kecepatan cahaya. Karena ketika kita menasihati anak kita terus menerus melalui lisan, lama-lama nanti berlibut, berlibut ya. Jadi ada teknik-teknik silent ya, tapi sangat powerful.
Jadi ini parenting Wah, nafas. kayaknya semua kan saya bocorin ya. Tapi tenang, itu hanya sekian persen saja karena isi bukunya pasti lebih dalam lagi. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan buku ini dari seri Break ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, bagi teman-teman semua, dan juga bisa diwariskan kepada anak-anak ya. Karena warisan yang terbesar ya, yang saya rasakan adalah warisan napas yang murni. Nah, sehingga mewariskan apa ya, napas yang murni kepada anak keturunan kita. Semua, amin. Menjaga dalam jalur fitrahnya. Jadi ada banyak metode ya. Bagaimana tetap berada di jalur fitrah ya. Nah, metode kita ini lebih kepada metode melalui nafas yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Nah, tanpa pengetahuan apapun. Ya, betul sekali. Nah, ketika napasnya beres, maka insya Allah semua beres. Oke, terima kasih banyak Kak atas karya yang luar biasa, legasinya untuk semua. Ya, hadiah juga buat diri saya. 18 tahun yang ke-45. Sudah tua ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, awal tentang ilmu napas ini bisa banyak dipraktekkan ya oleh banyak orang, yang bisa diwariskan kepada anak keturunannya. Insya Allah sangat penting ya, sangat penting tentang ilmu napas. Mungkin itu aja pembahasan kami tentang The Break Series ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.